Selamat sore anak-anak sekolah minggu semuanya. Bagaimana keadaan anak-anak? Sehat semua? Tante harap anak-anak sehat bersama keluarga di rumah. Saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Bersama-sama Tante undang anak-anak bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Selamat Pagi. Tetapi karena hari ini sudah sore, kita ganti ya selamat paginya menjadi selamat sore. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, seminggu telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh dan kita akan buka dengan doa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, seminggu telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Nah anak-anak, kita masuk dalam doa. Sikap berdoa yang baik, tangan dilipat, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu lalu. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Sertai kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir berkenan bagi Engkau. Teman-teman yang masih belum bisa hadir karena sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang masih belum bisa hadir karena hal yang lain, Tuhan berkati supaya minggu depan bisa beribadah kembali. Segala kuasa setan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Nah anak-anak semuanya, jika kita berjalan bersama Yesus dalam keadaan apapun, kita pasti akan merasa senang karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan yang akan membela kita. Kita lakukan ya jalan serta Yesus, ada dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pertama bahasa Indonesia dulu, kemudian lanjut ke bahasa Inggrisnya ya. Yang semangat ya anak-anak ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan
Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Nah, anak-anak, kita lakukan dengan gerakan yang bahasa Indonesianya 2 kali ya. Tante minta anak-anak bangkit berdiri. Yang ada kakak atau adiknya atau orang tuanya yang mendampingin, ayo kita main kereta-keretaan ya. Nah, anak-anak pegang pundaknya atau orang tuanya pegang pundak anak-anak. Kita jalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus setiap. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, masih kuat berdiri ya? Tidak capek kan? Nah, kita lakukan pujian selanjutnya, Allahku besar. Anak-anak sudah tahu kan semuanya lagu ini? Ayo kita mulai ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Kita pakai gerakannya supaya lebih bersemangat lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Nah, anak-anak, Tante ingatkan kembali sebelum kita mulai firman, ibadah kita minggu depan masih secara daring atau online. Pukul 4 sore. Jadi 30 menit sebelumnya anak-anak sudah menyiapkan segala peralatannya. Yang sudah besar, yang sudah bisa sendiri, disiapkan, dilihat apakah laptopnya, HP-nya, televisinya bisa nyala semua. Kalau misalnya ada yang lowbat, sesegera mungkin untuk di charge. Jadi anak-anak sudah siap. Jangan lupa juga sudah mandi, berpakaian rapi, sudah makan, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah
selalu rajin ya anak-anak ya. Terlebih anak-anak ibadahnya kan di rumah masing-masing. Jadi harusnya lebih rajin daripada beribadah di gereja. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, bagian terpenting dalam ibadah sore hari ini, Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita lakukan Roh Kudus yang manis. Lebih bersungguh-sungguh sikap berdoa yang baik. Berdoa yang sungguh-sungguh dan manis. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih bisa menerima firman-Mu sore hari ini. Sucikan kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Tubuh jiwa roh kami, sehingga kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik, bisa mengerti, percaya, terlebih dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan tolong bersihkan dan sucikan tanah hati kami, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Segala roh jahat, roh main-main, roh yang tidak taat dengar-dengaran, yang mau mengganggu pemberitaan firman-Mu, saat ini Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, pergi Kau, keluar dari hati kami, supaya kami layak menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum mulai firman, Tante mau anak-anak yang sudah besar bisa mempersiapkan catatannya dan Alkitabnya. Nanti di slide anak-anak juga bisa membaca Alkitabnya bareng-bareng. Yang masih mulai belajar, nggak apa-apa juga dipersiapkan Alkitabnya supaya anak-anak bisa membaca bareng-bareng. Oke?
Firman Tuhan sore hari ini yang Tante akan sampaikan adalah mengenai Sadrah, Mesak, dan Abednego. Nah, anak-anak, siapa sih Sadrah, Mesak, Abednego itu, Tante? Oh iya, mungkin ada anak-anak yang punya teman namanya Sadrah, Mesak, Abednego. Apakah itu yang dimaksud, Tante? Oh bukan. Jadi Sadrah, Mesak, Abednego ini hidup pada zaman Nebukadnezar. Ada di dalam kitab Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Nah, pada saat itu Raja Nebukadnezar seorang raja yang sangat berkuasa. Jadi segala perintahnya, segala titahnya harus dijalankan oleh orang-orang itu. Raja Nebukadnezar sangat besar, sangat berkuasa. Nah, karena itu Raja Nebukadnezar mau menunjukkan kekuasaannya. Dia mendirikan sebuah patung yang sangat besar. Kemudian apa yang diperbuat oleh Raja Nebukadnezar? Dia meminta seluruh bangsa, seluruh rakyat tanpa kecuali wajib untuk menyembah patung tersebut. Nah, anak-anak, melalui seorang prajurit, Raja Nebukadnezar memerintahkan barang siapa yang mendengar suara bunyi-bunyian melalui seruling, melalui sangkakala, gambus, dan lain-lain, mereka harus sesegera mungkin menuju ke patung tersebut, yang besar tersebut, dan menyembahnya. Nah, kita baca ya di dalam kitab Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 2, kemudian lanjut ayat 4, kemudian lanjut lagi 5 sampai dengan 6. Oke, anak-anak tahu kitab Daniel ada di dalam kitab apa? Ya, Perjanjian Lama ya anak-anak ya. Daniel di kitab Perjanjian Lama, kemudian angka 3-nya itu yang besar. Kalau 1, 2, 4, 5, 6-nya yang kecil-kecil. Nah, Tante bantu ya untuk membacakannya. Judulnya itu adalah perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, ini di slide-nya di situ ada Raja Nebukadnezar. Nah, kemudian slide selanjutnya, nah itu adalah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian ayat 2-nya, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lanjut keempat. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Keenam, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, karena takut nih, banyak orang dari segala suku bangsa karena takut atas perintah raja tersebut, semuanya begitu bunyi-bunyi dibunyikan, mereka langsung sujud menyembah patung tersebut. Seperti ada yang tampak dalam slide ya. Oke, kemudian dari orang semua rakyat yang ada di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut. Nah, orang-orang Kasdim ini ngadu ke Raja Nebukadnezar. Raja, itu loh, ternyata masih ada 3 orang yang tidak ikut menyembah patung yang telah kau dirikan itu dan tidak menuruti titahmu. Nah, itu adanya adalah di kitab Daniel 3 ayat 12 dan kemudian lanjut ke 13 ya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku
dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu, Raja Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, lanjut ke 14 ya, Nebukadnezar berkata kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?" Nah, waktu dikasih aduan oleh orang-orang Kasdim, rajanya geram. Aduh, gimana sih Sadrah, Mesak, Abednego ini kan bagian dari pemerintahanku. Kenapa mereka tidak menuruti ya? Waduh, ini akhirnya mereka bertiga menghadap ke raja dan ditanyalah sama raja, "Benar ya, kamu tidak mau menyembah patungku ya?" Nah, apa yang dilakukan Sadrah, Mesak, Abednego? Apakah mereka bohong karena takut kepada Raja Nebukadnezar? Tidak Tuhan, tidak Tuhan. Tidak. Sadrah, Mesak, Abednego tetap berbicara yang benar bahwa mereka tidak mau menyembah karena Sadrah, Mesak, Abednego mempunyai Allah yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjut ya. Apa jawaban Sadrah, Mesak, Abednego? Ada di Daniel 3, 15 sampai dengan 16. Mulai ayat 14 dulu ya. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?" 15. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? 16. Lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab kepada Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, tetap pada saat di hadapan raja, Sadrah, Mesak, Abednego tetap tidak mau menyembah patung itu. Nah, marah sekali rajanya, berani melawan ya, melawan titah yang sudah diberitakan kepada semua orang. Akhirnya raja menyuruh apa? Menyuruh Sadrah, Mesak, Abednego untuk dilemparkan ke dalam perapian, sesuai dengan yang sudah disampaikan di awal, dititahkan bahwa jika tidak mau menyembah harus dimasukkan ke dalam tungku perapian. Karena saking geramnya Raja Nebukadnezar, apa yang dilakukan? Perapiannya dinyalakan 7 kali lebih panas. Nah, anak-anak bisa bayangkan ya, anak-anak kalau terkena api sedikit aja, misalnya terkena kompor, terkena setrika, atau misalnya naik sepeda motor terkena knalpot di kakinya, itu kan pasti merasa sakit ya. Waduh, ini apalagi harus masuk ke dalam tungku nyala api dan dipanaskan 7 kali lipat, karena Raja Nebukadnezar sangat geram dan marah kepada mereka bertiga. Nah, apakah mereka dengan ancaman ini mereka, ya udah, enggak jadi deh, saya mau menyembah aja patung yang sudah raja dirikan? Mereka tetap kuat, teguh hati, tetap tidak mau menyembah patung tersebut. Nah, kita lihat ya, selanjutnya adalah di Daniel 3. Bentar. Daniel 3 ayat 19, 21 sampai dengan 22. 19 dulu ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesak, dan Abednego.
Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Nah, karena marah, akhirnya sesuai yang dititahkan oleh Raja Nebukadnezar tadi, mereka bertiga dimasukkan ke dalam dapur api, bahkan nyalanya dipanaskan 7 kali lipat. Nah, anak-anak bisa membayangkan ya, apabila terkena panas sedikit aja sudah sakit, apalagi ini ya dimasukkan ke dalam nyala api yang 7 kali lipat dari biasanya panasnya. Nah, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap kuat teguh hati, tetap tidak takut karena tahu bahwa Tuhan yang akan selalu menolong. Bahkan di ayat 18 tadi, Sadrak, Mesak, Abednego juga sempat bicara kepada raja, walaupun tidak ditolong, mereka akan tetap percaya dan kuat teguh hati terhadap Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita baca ya. Di mulai ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Nah, hasilnya walaupun mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang panasnya 7 kali lipat dari panas biasanya, tapi mereka selamat, bisa keluar dari dapur apinya. Coba kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, waktu mereka menghadap raja, apakah ada yang terbakar? Ujung rambut, ujung baju yang dipakai, topi dan sebagainya yang tadi bersama-sama, tidak ada yang terbakar. Nah, anak-anak, kita belajar ya sore hari ini sesuai dengan iman dari Bapak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak tahu mereka kuat teguh hati. Bukan karena pertolongan Tuhan, mereka baru kuat teguh hati. Tanpa Tuhan tolong pun mereka tetap kuat teguh hati. Jadi anak-anak ingat ya, jangan hanya kalau kita ditolong nilai ulangannya baik baru bisa berdoa dengan baik, berdoa dengan benar, berterima kasih kepada Tuhan dalam hal apapun. Meskipun tidak ditolong Tuhan, kita sudah belajar dengan baik, nilai kita masih jelek, tidak apa-apa. Anak-anak tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongannya. Ingat itu ya anak-anak ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya Sadrak, Mesak, Abednego ini bisa mendapatkan iman yang kuat teguh hati tersebut? Nah, caranya adalah 1. Di Daniel 3 ayat yang ke 16. Nah, di situ disebutkan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Waktu itu ditanya sama rajanya, benar ya kamu tidak mau menyembah ya? Jawabnya mereka apa? Mereka menjawab dengan jujur bahwa mereka tidak mau menyembah Tuhan yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Jadi kita harus jujur supaya kita mempunyai iman yang teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita harus jujur. Saat-saat ini di pandemi ini anak-anak masih sekolah online daring. Apa yang terjadi? Tidak ada guru yang bisa melihat anak-anak. Kadang sekolah online-nya juga sendirian, tidak ada orang tua. Saat ulangan, nah ini godaannya nih. Saat ulangan, kalau perangkatnya lebih dari 1, pasti anak-anak ya udah searching aja di perangkat yang satunya, di HP satunya, atau kalau yang satu pakai laptop, satu pakai HP, ya udah lihat aja di situ. Nah, itu artinya anak-anak masih menyontek, tidak mau jujur dengan diri sendiri.
Ingat anak-anak, Tuhan melihat anak-anak. Tidak boleh ya seperti itu ya. Nah, ingat. Terus kemudian kedua apa sih yang harus dilakukan supaya mempunyai iman yang kuat, teguh hati? Harus sabar, seperti Bapak Sadrah, Mesak, Abednego. Sabar menunggu waktunya Tuhan, bukan sabar sesuai dengan waktu kita. Nah, anak-anak ingat ya, tadi Sadrak, Mesak, Abednego pada saat di hadapan raja kalau tidak sabar, sudah pasti mereka menyangkal, bohong di hadapan raja, ngomong bahwa ya udah saya mau menyembah patung. Tapi anak-anak ingat, mereka tetap sabar. Pada saat diikat mau dimasukkan, kalau tidak sabar, ini gimana sih? Kok Tuhan tidak menolong kita? Nah, tapi apa yang dilakukan mereka bertiga? Mereka tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan menolong pada saat apa? Pada saat sudah dimasukkan ke dalam dapur api. Pada saat itu seperti yang ada di Alkitab tadi, ada selain mereka bertiga ada satu orang lagi, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menyertai mereka. Nah, anak-anak ingat ya, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Tidak boleh cari jalan keluar sendiri, tidak boleh tidak sabar. Terakhir, apa sih yang harus dilakukan supaya kita itu punya iman yang kuat, teguh hati? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun resiko yang harus kita hadapi, seperti Sadrah, Mesak, Abednego tadi. Waduh, kalau tidak menyembah, resikonya yaitu mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, yang panasnya 7 kali lipat. Kira-kira nih kalau secara jasmani, aduh, di dekatnya aja tuh ada ya di Alkitab Daniel ini, bentar, di ayat yang ayat yang 22, Daniel 3 ayat 22. Karena tita raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesak, dan Abednego itu ke atasnya. Jadi orang-orang yang melemparkan Sadrah, Mesak, Abednego ini sudah mati anak-anak. Nah, resikonya yang mengangkat melemparkannya aja mati, apalagi Sadrah, Mesak, Abednego yang dilemparkan ke dalam api. Tapi tetap Sadrah, Mesak, Abednego percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar, hidup mengandalkan Tuhan. Sehingga apa? Mereka selamat. Hasilnya apa sih anak-anak? Kalau kita mempunyai iman yang kuat, teguh hati seperti Sadrah, Mesak, Abednego. Yuk kita baca ya. Di kitab di kitab Matius 19 ayat 26. Matius ada di kitab Perjanjian Baru. Nah, sama ya seperti tadi ya, 19-nya yang besar, 26-nya yang kecil. Tante bacain ya untuk anak-anak ya. Bisa juga melihat slide-nya, nanti ada bacaannya di situ. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tuhan yang memelihara mereka bertiga. Secara manusia tidak mungkin. Kita kena pot aja atau kena kompor aja pasti sudah sakit. Nah, ini apalagi dimasukkan dalam panas api yang dipanaskan 7 kali lipat dari panas biasanya. Pasti sudah hangus, sudah jadi debu. Tapi apa yang terjadi? Nah, Tuhan yang memelihara Sadrah, Mesak, Abednego sehingga mereka selamat. Kemudian yang kedua, hasilnya apa? Ada di Mazmur 20 ayat 6. Tangan Tuhan yang akan memberi kemenangan. Jadi Sadrah, Mesak, Abednego menang atas setan. Pada saat disuruh memuja Allah lain, yaitu setan, memuja berhala, Sadrah, Mesak, Abednego tidak mau. Hasilnya mereka menang terhadap setan. Yang terakhir hasilnya apa? Ada di Daniel 3 ayat 30. Yuk kita baca lagi ya. Kitab Daniel, kita balik lagi ke kitab Daniel 3 ayat 30. Lalu raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, anak-anak, hasil yang ketiga apa? Masa depan mereka bertiga jauh lebih tinggi, diberi jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Waduh, anak-anak ingat ya, anak-anak harus belajar dari Bapak Sadrah, Mesak, Abednego bahwa untuk memiliki
iman yang kuat, teguh hati, yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Apapun resiko yang kita hadapi, kita harus apa tadi? 1, jujur. 2, sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah anak-anak, kita belajar ya dari Bapak Sadrah, Mesak, Abednego, supaya kita selalu kuat, teguh hati. Apapun resiko yang harus kita hadapi, bahkan Sadrah, Mesak, Abednego menghadapi kematian. Kalau dimasukkan ke dalam api, menyala-nyala, ya pasti. Kalau secara manusia akan mati, bahkan menjadi debu ya. Sudah tidak ada kelihatan apapun sudah kalau kena api itu. Nah, demikian firman yang dapat Tante sampaikan sore hari ini. Semoga menjadi berkat buat anak-anak semuanya. Sebelum ibadah sore hari ini Tante tutup, dan untuk mengakhiri firman, Tante minta anak-anak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. Kami rindu supaya bisa memiliki iman yang kuat, teguh hati, seperti Sadrah, Mesak, Abednego dalam menghadapi keadaan saat ini. Tuhan pimpin kami. Kami berdoa pula buat gembala kami, pembukaan rahasia firman-Nya buat kami, buat orang tua kami, dan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan pimpin kami juga supaya minggu depan kami masih boleh beribadah sekolah minggu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Nah anak-anak, jangan lupa minggu depan kita mulai jam 4 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.